Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah diagnosis kesulitan belajar serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi seperjuangan tholabul ilmi yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ismiati, anggota kedua Agus Rudianto, dan anggota ketiga Muhammad Indrianto Nugroho. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai teknik diagnosis kesulitan belajar. Langsung saja mengenai teknik diagnosis kesulitan belajar. Nah, banyak sekali proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak yang dibimbing oleh seorang guru, menghasilkan hanya ada sedikit perubahan yang dialami oleh anak didik tersebut. Nah, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, hal itu disebabkan adanya kesulitan anak tersebut dalam proses belajar. Tentunya banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui bagaimanakah teknik diagnosis kesulitan belajar itu. Perlu diketahui apa sebenarnya itu diagnosis. Diagnosis itu merupakan usaha perbaikan atau penyembuhan. Penggolongan tahapan diagnosis tidak didasarkan pada usaha penanganan, tetapi didasarkan pada teknik dan instrumen yang digunakan. Nah, seperti sebagai berikut. Yang pertama, ada general diagnosis. Nah, pada tahap ini dipergunakan tes buku, seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar siswa yang sasarannya untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan belajar tertentu. Nah, pada langkah ini, konselor atau seorang pembimbing mengadakan interpretasi mencari hubungan sebab akibat antara masalah dengan faktor penyebab tentang kasus tersebut. Nah, diagnosis ini juga disusun sebagai berikut, yaitu ketika siswa mengalami masalah belajar secara umum, prestasi belajarnya semua pelajaran menurun. Nah, penyebab utamanya adalah adanya gangguan emosional, bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor IQ. Nah, sehingga dengan gangguan ini, anak atau peserta didik tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran. Oke, tahapan yang kedua yaitu ada analistik diagnosis. Nah, pada tahap ini lazim digunakan ialah tes diagnostik. Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak, yaitu berat dan ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan oleh anak didik. B. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. C. Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Nah, oleh karena itu, agar keputusan yang diambil tidak keliru, tentu diperlakukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu adalah tahapan physiological diagnosis. Nah, pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain, yang pertama, adanya observasi, yang kedua, adanya analisis karya tulis, yang ketiga, analisis proses dan respon lisan, yang keempat, analisis berbagai catatan objektif seperti wawancara, pendekatan laboratoris, dan studi kasus. Nah, sasaran diagnosis pada langkah ini digunakan untuk memahami karakteristik dan faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indrianto Nugroho. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu konseling diagnosis kesulitan belajar. Langkah konseling atau treatment adalah pelaksanaan pemberian bantuan kepada siswa. Bantuan yang diberikan kepada siswa dalam langkah
sangatlah tergantung pada langkah diagnosis atau prognosis yang telah disusun sebelumnya. Melaksanakan konseling, yaitu satu, tujuan utama konseling. Tujuan utama konseling adalah agar siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi-potensi yang dimilikinya. Yang kedua, dalam wawancara konseling, seorang konselor haruslah dapat menciptakan hubungan yang akrab sehingga bersifat terbuka. Yang ketiga, konselor membantu siswa memahami dirinya, bahwa tidak dipaksakan untuk kuliah di fakultas ekonomi atau bekerja, tetapi diberikan kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan karirnya untuk di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rudianto akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembuatan rekomendasi pemecahan kasus. Jadi jika terdapat kasus kesulitan belajar di atas, maka seorang konselor hendaknya menarik kesimpulan umum, kemudian membuat perkiraan apakah masalah ini mungkin bisa diatasi. Kemudian selanjutnya memberikan saran tentang kemungkinan cara mengatasinya. Jadi pembuatan rekomendasi pemecahan kasus ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk kasus kelompok dan yang kedua untuk kasus individu. Jadi untuk kasus kelompok, cara mengatasinya adalah dengan program pengajaran khusus. Kemudian jika kelemahannya bersumber dari kurikulum, jika kelemahannya dari sistem evaluasi, maka kemungkinan cara mengatasinya adalah dengan pengembangan sistem penilaian yang menggairahkan siswa. Yang kedua yaitu untuk kasus individu. Jika ternyata hanya sebagian kecil dari siswa yang angka prestasinya tidak memadai batas lulus atau lebih kecil dari rata-rata nilai prestasi kelas, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa kasus kesulitan belajar itu bersifat individu. Untuk mengatasi kasus individu ini, kita harus membedakan dahulu mana yang lebih mudah diatasi dan mana yang sulit diatasi. Jadi jika faktor pengaruh adalah faktor gen, usaha penyembuhan secara metodologis sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan hasil. Yang diperlukan untuk siswa semacam ini adalah penjurusan kepada program pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Jika kelemahan itu bersumber dari organismik lainnya seperti kebiasaan belajar, minat dan lingkungan, maka penyembuhan secara metodologis dapat diterapkan meskipun hasilnya baru dapat dilihat dalam waktu yang relatif lama. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca atau rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.